Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siti Malyakin. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Syamsul Islam Ibu Mayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang faslun fis sulhi, atau pasal yang menjelaskan tentang suluh atau perdamaian. Adapun suluh itu wa huwa lughatan qat'un munaza'ati wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha, yaitu kata suluh menurut bahasa ialah memutuskan pertentangan. Jadi suluh atau perdamaian secara lugha itu adalah qat'un munaza'ah, yaitu memutuskan pertentangan atau permasalahan. Wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha, dan dalam lunggu syara itu adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan. Jadi kalau lugha atau bahasa itu menyelesaikan pertentangan, tapi kalau dalam syara itu adalah adanya adanya effort untuk menyelesaikan masalah. Wa yashihu sulhu ma'al iqrar, dan adapun akad suluh itu sah ketika disertai dengan ikrar. Ikrar itu adalah pernyataan atau perjanjian. Alaihi bid mudda'a bihi fil amwali wa huwa tohirun, yakni pernyataannya orang yang didakwa dengan barang yang didakwakan dalam beberapa harta, sedangkan harta itu sendiri telah jelas keterangannya. Jadi terdakwa itu atau seseorang yang melakukan akad suluh itu sudah mengikrarkan beberapa harta, dan hartanya itu wa huwa zohirun, dan hartanya itu jelas. Wa qadama afdu ilaiha ayil amwali kaman thabata lahu ala syakhsin qisas. Demikian pula suatu perdamaian hukumnya sah terhadap sesuatu yang melahirkan atau mendatangkan harta yang banyak, seperti orang yang terkena kisah atas diri seseorang. Fasalahu alaihi ala malin bilafdis sulhi fa innahu yasihu au bilafdil bai'i fala. Kemudian terjadi perdamaian di antara keduanya dengan diganti harta uang melalui perkataan perdamaian, maka suluh itu hukumnya sah, atau dengan bentuk perkataan membeli maka hukumnya tidak sah. Jadi suluh di sini itu perdamaian itu harus dengan adanya perkataan, dan ketika bentuknya itu membeli, seperti seseorang yang suluh nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama suluh ibro dan muawadoh, nanti akan ada hubungannya. Wa huwa aysulhi naw'ani ibra'u wa muawadoh, dan suluh itu ada dua, yang pertama suluh ibro dan yang kedua suluh muawadoh. Fal ibra'u ay sulhuhu kiti soruhu min haqqihi aidainihi ala ba'dihi fa idza salahahu minal alfil ladzi lahu fi dimmati syakhsin ala khosimiatin. Adapun suluh ibro yaitu bentuk perdamaian di mana seseorang yang mendakwa telah tersedia mengurangi sebagian dari haknya. Jadi seseorang yang melakukan suluh ibro itu seseorang yang mentasorofkan hartanya, atau yang gampangannya itu yang mempunyai piutang itu bersedia untuk mengurangi sebagian utang seseorang yang berutang. Jadi bersedia untuk mengurangi piutangnya. Ala ba'di fa idza salahahu minan alfil ladzi lahu fi dimmati syakhsin ala khamsimatin minha fa ka'annahu qala lahu a'tini khamsimatin wa abratuka min khamsimatin. Ketika orang tersebut melakukan perdamaian uang yaitu 1000 yang berada di dalam tanggungan seseorang, maka hanya diminta 500, seakan-akan dia berkata kepada orang a'tini khamsimatin wa abratuka min khamsin, yaitu dia memberikan kepada aku 500 saja dan membebaskan aku kepadamu 500. Jadi suluh ibro itu contohnya ketika seseorang mempunyai utang 1000, terus seseorang yang mempunyai piutang tersebut itu bilang kepada seseorang yang utang itu
kembalikanlah saja kepada saya itu 500, dan sesungguhnya setengahnya itu 500 itu tadi itu saya berikan kepadamu. Jadi suluh ibro itu seorang yang mempunyai piutang itu bersedia dengan ikhlas, dengan ridho itu mengurangi hak piutangnya yang tadinya itu memiliki piutang 1000, tapi cuma mendapatkan bayaran hutang dari hutang itu cuma 500. Wala yajuzu bima'na la yasihu ta'liquh. Tidak boleh dalam arti taksa mengandungkan suluh dengan pengertian suluh ibro disertai adanya janji. Ala syartin ka qoulihi idza jaa wa usri syahrin faqad salahatuka. Seperti ucapan apabila sudah datang permulaan bulan maka aku akan berdamai denganmu. Jadi suluh ibro itu tidak boleh tidak boleh disertai dengan adanya janji. Maksudnya disertai dengan adanya janji itu seperti contoh, nanti kalau datangnya bulan depan atau permulaan bulan setelah saya gajian nanti akan saya bayar, itu tidak boleh. Jadi harus membayar secara kontan. Karena apa? Karena di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai piutang itu rela mengurangi hak piutangnya. Nah, jadi tidak boleh, karena apa? Karena sudah dikurangi utangnya tapi malah nambah-nambah permasalahan, yaitu nambah-nambah janji. Karena adanya seseorang yang mentasarufkan harta atau yang mempunyai piutang itu sampai mengurangi haknya itu ya mungkin karena adanya janji yang bertele-tele atau yang tidak dibayar-bayar. Dan yang kedua yaitu wal mu'awadah ay sulhu wa udulluhu an haqqihi ila ghairi, yaitu memindahkan seorang dari haknya kepada hak yang lain. Ka inna ta'alaihi daron aw shiqfan minha wa qalluhu bidzalika wa salihuha minha aw minhu ala muayyanin ka thawbin fa innahu yasihha. Seperti pendakwaan seseorang terhadap sebuah rumah atau separuhnya atas orang yang didakwa, dan terdakwa telah ikrar terhadap hal tersebut yang kemudian pendakwa berdamai dengan terdakwa tentang masalah rumah itu diganti dengan benda yang kelihatan seperti pakaian, maka suluh itu hukumnya sah. Jadi suluh muawadah itu ketika semisal seseorang itu mempunyai hutang 100.000 dan seseorang terdakwa atau seseorang yang mempunyai hutang itu semisal habis beli sarung baru dan sarung itu perkiraan itu seharga 100.000, dan seseorang yang mentasarufkan harta itu bernegosiasi dengan seseorang terdakwa itu ingin melakukan suluh muawadah. Jadi suluh muawadah itu mengganti utangnya dengan barang yang dohir, dan barang itu dalam kurung senilai dengan utangnya. Nah, tuh kalau suruh ibro itu mengurangi hutangnya tapi tidak boleh secara berangsur-angsur, harus kontan. Tapi kalau suluh muawadah itu mengganti utangnya dengan barang yang seharga dengan utangnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.